Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Yosi Saihul Mukhlisin. Semoga kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona, dan tetap semangat dalam belajar, terutama dalam pelajaran matematika. Di sini kita akan belajar tentang koordinat kartesius bab 2 kelas 8 semester 1. Nah, di sini ada kata-kata koordinat. Berarti koordinat itu kayak suatu titik. Nah, kartesius itu penemunya gitu. Nah, dalam bab koordinat kartesius kita hanya membahas 3, yaitu posisi titik pada bidang koordinat, kemudian ada posisi titik terhadap titik acuan, dan yang ketiga ada posisi garis terhadap garis sumbu. Langsung saja ke posisi titik pada bidang koordinat. Nah, sebelumnya untuk materi prasyaratnya yaitu tentang sudut, itu yang paling penting dalam bab ini. Jadi kemudian ada kesejajaran dan ketegaklurusan yang kemarin dibahas di kelas 7. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, posisi titik pada bidang koordinat itu ada 3. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Kemudian ada membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Dan yang terakhir ada jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, langsung aja ke contohnya atau ke materinya yang pertama. Kita membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Nah, perhatikan pada gambar 2.2 ini. Ini gambar 2.2 ini yang sebelah kanan itu ada tempat-tempat, diantaranya ada pasar, sekolah, hotel, dan bank, dan kantor pos. Nah, kemudian kita akan membaca titiknya atau posisinya itu di mana. Ya, kita membaca ke pasar dulu misalkan. Nah, untuk membacanya kita membaca dengan atau dimulai dengan sumbu X atau yang mendatar dulu. Di situ yang mendatar ada titik A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai L. Kemudian yang vertikal ada 1, 2, 3, 4, sampai 11. Nah, di dalam koordinat atau posisi pada pasar, itu kita hitung dulu dari kiri atau pertemuan titik ini ke kanan. Pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maaf. A, B, C, D, E. Nah, kalau pasar berada di titik F. Nah, di sini F karena lurusnya di titik F. Kemudian setelah ke kanan atau mendatar kita ke vertikalnya. Ke atasnya. Ke atasnya berapa? Di situ pasar berada di titik 10. Nah, jadi penulisannya untuk pasar yaitu F,10. F,10 tadi ke kanan berhenti di F, kemudian ke atas berhenti di 10. Nah, begitu untuk membaca posisi tempat pada bidang koordinat. Begitupun contoh yang lain, di situ misalkan kantor pos. Kantor pos itu berhenti di titik ini. Nah, di sini di bawahnya atau di vertikalnya berada di huruf J. Kemudian di kalau di horizontalnya berhenti di titik J. Kemudian vertikalnya berhenti di titik 3. Jadi titik koordinatnya berarti J,3. Begitu. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua, ke materi yang kedua tentang membaca dan menuliskan letak titik benda pada sistem koordinat kartesius. Nah, itu
untuk cara membacanya itu ada 3 yang saya tuliskan di slide-nya. Yang pertama, gunakan titik asal 0,0. Nah, di sini titik asal pasti 0,0. Ya, seringnya itu titik asal itu pasti 0,0. Kemudian titik acuan atau titik yang kita mau ditentukan itu sembarang, ada yang A, B, C, D, E dan sebagainya. Kalau dalam gambar ini kita cuma punya 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Nah, setelah menentukan titik asal dan titik acuan, langkah berikutnya yaitu tentukan nilai X pada sumbu X. Maksudnya gimana? Nilai X pada sumbu X. Jadi kita tentukan titiknya di mana, pada sumbu X-nya itu berapa. Nah, ini sumbu X atau yang tadi mendatar itu, kemudian ini sumbu Y yang vertikal. Kemudian X-nya itu berapa? Itu melangkahnya ke kanan atau ke kiri. Yang penting berada di sumbu X. Itu melangkahnya berapa jauh. Kalau ke kanan itu bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Begitu ya. Untuk satuannya pakai kotak-kotak kecil, itu satu-satuan. Tinggal arahnya nanti kemana. Kemudian yang ketiga, setelah ke sumbu X berarti kita ke sumbu Y. Nah, nanti nilainya berapa seperti tadi itu. Nah, contoh. Kalau dalam PowerPoint ini kita mencontohkan pada titik A. Nah, pada gambar ini titik A berada di sini. Nah, untuk sumbu X-nya bernilai 5. Kemudian untuk sumbu Y-nya bernilai 2. Jadi titiknya 5,2 ya. 5,2. Ulangi lagi. Pada titik A, nilai X-nya pada sumbu X yaitu 5 karena lurusnya dengan 5. Kemudian untuk nilai Y-nya sama dengan 2 karena lurusnya dengan 2 ke kirinya. Nah, jadi titik A itu berada pada 5,2. Kemudian contoh yang lain kita ambil misalkan C. C berada di kiri bawah di sini. Nah, tetap kita mulai dari X dulu. X-nya dari X-nya di sini berarti dia ke kiri maka nilainya negatif. Di sini berhenti di angka 5. Jadi negatif 5. Kemudian ke sumbu Y-nya atau vertikalnya karena dia nggak ke atas maka dia juga negatif karena ke bawah. Nah, dia berhenti di negatif 3. Jadi untuk titik C nilainya itu negatif 5,3. Nah, begitu dan seterusnya nanti titik B dan D kalian bisa cari sendiri. Itu mudah. Kuncinya yaitu dalam suatu titik itu pasti diawali dengan titik X dan diakhiri titik Y. Jadi suatu titik pasti X, Y, tidak mungkin yang lain. Misalkan Y, X itu enggak mungkin. Pasti itu sudah ketetapan pasti X, Y dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, ini jaraknya bagaimana? Contohnya pada gambar berikut, gambar 2.4. Nah, di situ ada latihan soal itu beberapa informasi yang diperoleh dari gambar. Perhatikan, yang pertama SMP Negeri 1. Nah, dia berada di sebelah kanan di sini. SMP Negeri 1. Dia berjarak 3 satuan terhadap jalan. Nah, ini jalannya itu berarti ini jalannya berarti X. Nah, berada di 3 satuan. Nah, ini antara SMP Negeri 1 dengan jalan itu 3 satuan atau 3 kotak. Maka kotaknya itu sama dengan satuan. Maka karena dia naik atau turun ini berarti dia menunjukkan jaraknya. Itu jaraknya 3 terhadap jalan X. Kemudian kalau terhadap jarak Y berarti dia 5 ya. Nih, 1 2 3 4 5. 5 satuan atau 5 kotak. Begitu. Kemudian contoh yang lain untuk rumah. Nah, rumah belajar jarak terhadap jarak terhadap jalan X itu 6 satuan karena rumah di atas, kemudian di bawah
itu ada 5 kotak, maka 6 satuan. Kemudian kalau terhadap jalan Y, berarti dia juga 6 satuan, kebetulan sama ya. Dan contoh yang lain di situ ada pasar. Itu jarak terhadap jalan X yaitu 2, naiknya 2 atau ke bawahnya 2 kotak. Kemudian jarak terhadap jalan Y itu 4 karena ke kanan 4. Nah, untuk jarak tidak ada nilai yang negatif. Di sini kan ada negatif 2, negatif 4, negatif 7 sampai 7 ya, negatif 7. Ini untuk jarak tidak berlaku negatif. Tetapi jika titik itu berlaku negatif. Kuncinya seperti itu ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau jarak tidak ada yang namanya jarak negatif. Jadi bernilai positif. Entah itu ke kiri atau ke kanan bernilai tetap positif. Nah, untuk jarak menentukannya yaitu arahnya, arah ke kiri atau ke kanannya. Tapi kalau untuk nilai tidak ada yang jarak negatif nilainya. Lanjut. Ini ke latihan soalnya. Kalian bisa dikerjakan sebagai latihan, tidak perlu dikumpulkan hanya untuk mengerjakan atau memahami lebih dalam lagi tentang jarak atau titik-titik kemudian dan sebagainya tadi yang saya sudah terangkan. Nah, kemudian ke berikutnya yang kedua yaitu posisi titik terhadap titik acuan. Nah, di sini nanti yang kita bahas itu cuma 2 yaitu posisi titik terhadap titik asal. Kemudian ada posisi titik terhadap titik acuan. Nah, kalau titik asal tadi 0,0, kalau titik acuan A, B. Boleh P, Q, boleh R, S dan sebagainya. Yang penting jangan 0,0 karena 0,0 itu titik asal. Nah, lanjut. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal. Di sini ada 5 titik A, B, C, dan D, E. Kemudian kita bahas satu-satu dulu. Untuk titik A, nah dia berada di kiri atas. Untuk koordinatnya, titiknya yaitu sama X, Y. X-nya di sini negatif 2, Y-nya di sini 5. Jadi titik koordinatnya negatif 2,5. Nah, kemudian untuk keterangannya bagaimana? Nah, ini yang tadi saya sudah bilang. Atau keterangannya itu bisa menggunakan jarak. Ya, perhatikan ke titik A ini. A-nya itu 2 satuan ke kiri. Ya, betul ya. Berarti 2 satuan ke kiri dari sumbu Y. Nah, ini dia ke kiri sebanyak 2 kali. Kemudian terhadap sumbu X dia ke atas 5 kali ya. Dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ya. Jadi untuk keterangannya 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Nah, bagaimana dengan misalkan dengan titik C? Ya sama, berarti titik C itu 1 satuan ke kanan. Nah, kita mulai dari sumbu Y dulu. Kalau ini, kemudian 2 satuan ke atas. Maaf kok. Untuk menghitung kita memang mulai dari sumbu Y. Nah, maaf. Untuk menghitung kita mulai dari sumbu X dulu ya. X-nya ke kanan atau ke kiri. Kemudian berikutnya ke sumbu Y sama untuk penghitungannya. Ya, itu tadi titik terhadap titik asal. Berikutnya posisi titik terhadap titik acuan. Gambarnya seperti tadi itu. Ya, ini 2.6, gambarnya seperti yang tadi ini. Nah, ini untuk titik acuan itu hampir sama. Hanya saja kita pakai titik acuannya tertentu. Misalkan di sini titik acuannya C-nya itu 1,2. Nah, dia berada di sini. Titik acuannya di sini. Berarti kita misalkan kayak pusatnya ke sini. Nah, bagaimana untuk menentukan yang lainnya? Nah, kita menentukan titik yang lainnya dari titik A misalkan ini. 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, A-nya di sini. Nah, kemudian titik acuannya di sini. Nah, kita menghitung dulu.
kita menghitung dari sini berarti menghitung ke A, berarti dia ke kiri ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk ke atas berarti 1, 2, 3. Jadi 3 ke kiri dan 3 ke atas. Kemudian bagaimana jika ke titik D? Nah, kita dulu sama. Kita menghitung dari C ke D. Nah, D di sini. Menghitungnya mengikuti dulu. Berarti mengikuti alur. Berarti ke arah vertikal dulu. Arah mendatar dulu. Dari titik C. Ini C ke kanan. Berarti karena D-nya berada di kanan. 1, 2, 3. Nah, 3 ke kanan. Kemudian 1 ke bawah 1, 2, 3, 4. Jadi 3 ke kanan dan 4 ke bawah. Itu untuk titik D-nya tadi ya. 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Begitu cara menghitungnya. Nah, ini bagaimana dengan titik asalnya? Titik asalnya itu kita tidak berlaku karena tadi kita menghitung posisi titik terhadap titik acuan. Jadi titik acuannya itu tertentu. Berapa, tergantung dari soalnya tadi nanti berapa ya, begitu. Ini sebagai contohnya itu hanya satu soal tetapi beranak 3 ya, sebagai contoh untuk titik posisi titik terhadap titik asal dan posisi titik terhadap titik acuan. Berikutnya yang terakhir yaitu posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, ini garis terhadap garis sumbu. Garis itu ya kita ingat yang materi kelas 7, garis adalah gabungan dari titik-titik ya. Jadi titiknya itu banyak, nanti membentuk jadi garis. Nah, kemudian ada garis sumbu. Nah, untuk garis itu garis biasa. Untuk garis sumbu itu ada 2, garis sumbu X dan garis sumbu Y. Begitu. Nah, di sini untuk posisi garis terhadap garis sumbu itu ada 3 macam. Yang pertama itu posisi garisnya sejajar, yang kedua posisi garisnya tegak lurus, dan yang ketiga posisi garisnya berpotongan. Nah, ini untuk 3 konsep ini kalian ingat tentang materi kesejajaran di kelas 7. Langsung saja kita membahas tentang posisi garis yang sejajar. Perhatikan di sini gambar 2.8. Di sini ada macam-macam titik. Ada macam-macam garis. Di sini ada garis L, K, kemudian ada N, dan ini ada M. Kemudian karena kita membahas yang sejajar, kita cari dulu yang sejajar. Nah, perhatikan. Kalau L itu sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X ya. Kemudian K juga sejajar dengan sumbu X. K sejajar dengan sumbu X juga. Jadi kalau sejajar itu tidak dapat bertemu atau berpotongan. Kuncinya di situ. Nah, terus garis mana yang sejajar dengan sumbu Y? Nah, karena sumbu Y itu ke atas atau vertikal, maka cari garis yang vertikal juga. Di sini garis M dan garis N. Itu yang sama-sama vertikal. Jadi garis M dan N sejajar dengan garis Y. Ya, garis M dan N sejajar dengan garis sumbu Y ya, garis sumbu Y ini. Tuh. Berikutnya yang kedua yaitu posisi garis yang tegak lurus dengan garis yang lain. Nah, contoh di sini gambarnya sama, masih gambar yang tadi itu. Bagaimana yang tegak lurus? Nah, tegak lurus, ingat-ingat, tegak lurus berarti kata kuncinya yaitu mempunyai sudut 90 atau besar sudutnya itu 90. Nah, ingat tegak lurus besar sudutnya 90 ya, materi kelas 7. Nah, perhatikan di sini ada garis L. Kalau garis L tegak lurusnya dengan apa? Dengan sumbu Y. Nah, ini di sini. Nah, ketemunya di sini. Nah, ini 90-nya di sini. Kemudian garis K juga sama, jika dipanjangkan terus nanti ini tegak lurusnya di sini, ingat ya. Nah, kenapa bisa dipanjangkan? Karena di sini
katanya atau kata-katanya itu garis, bukan ruas garis, ingat. Kalau garis itu panjangnya tak berhingga, tetapi kalau ruas garis itu panjangnya kita bisa tentukan, gitu. Jadi tentang definisi garis dan ruas garis itu dibedakan. Garis itu panjangnya tidak bisa ditentukan, tapi kalau ruas garis panjangnya bisa ditentukan. Nah, kemudian lanjut ke yang tegak lurus. Tadi sudah tegak lurus dengan sumbu Y, sekarang yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, di sini yang tegak lurus dengan sumbu X itu ada garis M dan garis N. Garis M itu berada di sini atau di bawah sini, yang penting berpotongan atau tegak lurus dengan sumbu X. Ini juga sama. Nah, ini juga 90 juga nanti sudutnya. Ya, begitulah yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus dengan garis sumbu. Kemudian ada posisi garis yang berpotongan. Nah, berpotongan itu berarti memotong atau ketemu gitu. Tetapi sudutnya tidak 90 derajat. Nah, contohnya di sini. Di sini ada garis L dan ada garis K. Untuk garis L itu memotong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini L-nya di sini, memotong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk garis K juga sama, dia memotong di sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di sini. Nah, begitu. Itu garis yang berpotongan. Jadi ini merupakan garis berpotongan. Kalau tadi yang tegak lurus, nah, kalau sebelumnya tadi garis yang sejajar. Nah, itu posisi garisnya seperti itu. Nah, berikutnya ini ada latihan juga yang tentang posisi garis terhadap garis sumbu. Apakah yang sejajar ini, di sini pertanyaannya yang sejajar itu mana? Yang sejajar dengan sumbu X, kemudian yang sejajar dengan sumbu Y mana? Kemudian yang terakhir itu yang memotong sumbu X dan Y itu yang mana? Begitu. Itu pertanyaannya hanya 3 ya, sebagai latihan untuk lebih mendalami materi tentang koordinat kartesius. Nah, demikian pembelajaran tentang koordinat kartesius. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mudah dipahami. Kenapa saya menggunakan PowerPoint? Karena di sini menggunakan titik-titik. Jadi kalau live dengan video atau YouTube itu nanti kesusahan dalam membuat garisnya karena terkendala oleh papan tulis yang tidak bergaris ya. Jadi kalau di YouTube kan atau di streaming seperti biasanya, berarti saya harus menyiapkan atau papan tulisnya itu saya buat garis-garis dulu. Nah, itu kan nanti lebih lama lagi. Nah, jadi saya menggunakan PowerPoint. Semoga apa yang saya tampilkan ini lebih memudahkan kalian semua dalam belajar, lebih menambah semangat, dan terus meningkatkan kreativitas kalian masing-masing. Ya, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, jangan sampai kalian kendor dalam semangat untuk belajar, karena disinilah kalian ditentukan bagaimana kalian meningkatkan kreativitas melalui media-media sosial begitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya dari saya. Bye bye.